Santet biasa dikirimkan oleh orang yang merasa tersakiti, tersinggung, atau orang yang tidak mau diungguli orang lain dalam hal apapun. Pengirim santet hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesional. Artinya, orang yang menguasai betul ilmu santet atau ilmu perdukunan yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam budaya Nusantara. Pada video kali ini, kita akan coba mengulas sedikit seputar santet. Pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan apa yang namanya santet, karena kita tinggal di sebuah negara yang masih sangat kental akan unsur-unsur mistik. Santet secara umum bisa diartikan sebagai proses mencelakai, merugikan, atau bertindak jahat kepada orang lain dari jarak yang jauh. Tentunya dengan bantuan jin-jin jahat dari jarak yang jauh. Santet biasa dikirimkan oleh orang yang merasa tersakiti, tersinggung, atau orang yang tidak mau diungguli orang lain dalam hal apapun. Pengirim santet hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesional. Artinya, orang yang menguasai betul ilmu santet atau ilmu perdukunan yang jahat. Jika orang yang mengirim santet tidak punya keahlian dalam ilmu santet, biasanya mereka akan meminta bantuan kepada orang yang ahli, seperti para dukun yang jahat. Adapun media yang digunakan untuk menyantet ini ada beberapa macam. Antara lain paku, kawat kecil, dan jarum pentul. Cara kerjanya yang paling umum adalah dengan memasukkan benda-benda ini ke dalam tubuh korban sampai dia merasa sakit dan menderita. Lokasi-lokasi yang umum dimasuki benda-benda ini bisa di perut, kaki, lengan tangan, dan organ-organ tubuh lainnya. Tentunya, proses memasukkan benda-benda santet ini atas bantuan jin yang jahat, jin yang kafir atau jin yang musyrik, dan jin yang bermaksiat kepada Gusti Allah. Praktek santet ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Meski demikian, seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang yang mulai tidak percaya dengan adanya praktek-praktek santet seperti ini. Karena pola berpikirnya sekarang sudah logis. Jadi, apapun yang tidak bisa diterima dengan akal, tidak bisa dicerna dengan akal, maka orang-orang zaman sekarang sudah tidak mau mempercayainya. Yang dipercaya hanya yang masuk akal saja. Sebagai manusia biasa, kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Kadang, dengan berobat ke dokter, sakit itu bisa sembuh dengan minum obat. Tapi terkadang, sakit itu sulit untuk disembuhkan meski kita sudah minum obat dan berusaha berobat ke sana kemari. Hal seperti ini kadang dialami oleh banyak orang. Ada juga orang yang secara medis tidak dinyatakan sakit oleh dokter. Namun, mereka merasakan sakit, bahkan dalam jangka waktu yang lama. Sakit yang seperti ini dirasa aneh dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sehingga kemudian, banyak orang menyimpulkan bahwa sakit seperti ini disebabkan kiriman-kiriman jahat atau santet. Santet atau guna-guna adalah kiriman dari orang-orang yang merasa benci atau iri. Santet ini akan menyebabkan sakit, bisa dalam waktu yang sebentar atau dalam waktu yang lama dan menaun. Sakit karena santet tidak bisa diobati oleh dokter karena penyebabnya bukan medis. Yang bisa mengobati santet siapa? Tentu saja orang yang menguasai ilmu pengobatan santet. Untuk pencegahannya, santet sebenarnya bisa dicegah dengan mudah lewat diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan membiasakan diri tidur di atas lantai. Tidur di atas lantai ini boleh menggunakan alas yang tipis, seperti kasur busa yang tipis atau karpet.
Kalau zaman dulu, orang-orang kuno sering tidur di atas lantai hanya dengan beralaskan anyaman bambu. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang zamannya sudah sangat modern. Kebanyakan orang lebih suka tidur di atas kasur busa yang empuk yang tingginya lebih dari setengah meter. Sebenarnya, tidur seperti ini tidak menjadi masalah. Hanya saja, tidur dengan ketinggian seperti ini sangat rawan terkena santet bila ada orang yang iseng mengirimi santet. Nah, kita sering-seringlah tidur di atas lantai agar tidak mudah terkena santet, terutama pada saat malam hari. Ini adalah cara yang paling mudah dilakukan untuk menangkal santet. Tidak perlu melakukan tirakat yang berat-berat seperti puasa atau baca wirid. Kita cukup tidur di atas lantai saja, di atas kasur busa yang tipis atau karpet. Mungkin sekarang banyak dari teman-teman yang berpikir yang modern dan tidak percaya dengan adanya santet. Maka anjuran tidur di lantai ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya saja. Lantas, kenapa tidur di lantai dapat mencegah santet? Karena setelah dilakukan penelusuran dalam jangka waktu yang lama, ditemukan bahwa santet, guna-guna, teluh, sihir, atau apapun namanya, sebenarnya adalah salah satu bentuk energi, tepatnya energi negatif. Kita ketahui bahwa setiap benda yang ada di muka bumi ini juga mempunyai energi. Sedangkan bumi mempunyai energi negatif. Apabila kedua energi negatif dari santet dan bumi ini saling ketemu, maka akan saling tolak-menolak. Hukum energi negatif ketemu negatif ini ternyata kita pernah pelajari dulu waktu di sekolah SMA. Karena itu, sekali lagi diingatkan bagi teman-teman yang ingin mencegah santet, sering-seringlah tidur di atas lantai. Tidur di atas lantai ini boleh memakai kasur busa atau karpet, asalkan jangan lebih dari 15 cm. Jadi, dengan tidur di lantai, insya Allah santet yang bermuatan negatif ini akan kesulitan untuk masuk ke dalam tubuh kita karena terhalang oleh muatan negatif dari bumi. Energi negatif ketemu dengan energi negatif, jadi saling tolak-menolak. Dalam buku Primbon Jawa juga disebutkan bahwa dengan tidur di lantai itu bisa mencegah santet dan semua kiriman-kiriman negatif yang tak kasat mata yang mungkin bisa mencelakai diri. Ilmu santet tidak akan bisa menembus diri ketika badan kita berhubungan langsung dengan tanah. Demikian penjelasan mengenai cara mencegah santet. Semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara.